anak-anak. Kali ini kita akan belajar materi teks editorial. Sudah siap semuanya? Yuk kita belajar apa itu teks editorial. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang berupa pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Teks editorial merupakan opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Lalu, di dalam teks editorial terdapat opini. Opini yang pertama berupa kritik. Contohnya, kenaikan tarif dasar listrik tidaklah logis. Selanjutnya, opini berupa penilaian. Contohnya, pemerintah tidak memperhatikan masyarakat kalangan bawah yang berpenghasilan terbatas, apalagi untuk membayar biaya beban listrik yang mereka gunakan. Selanjutnya, opini berupa prediksi. Contohnya, jika biaya tarif dasar listrik naik, maka akan disusul kenaikan harga maupun biaya operasional di segala bidang. Selanjutnya, opini berupa harapan. Contohnya, sebaiknya pemerintah mempertimbangkan kembali rencana kebijakan kenaikan tarif dasar listrik tersebut. Selanjutnya, opini berupa saran. Contohnya, jika memang kenaikan tersebut urgent dilakukan, alangkah bijaksananya pemerintah juga dengan pemberian subsidi kepada masyarakat menengah ke bawah di sektor yang lain, misalnya bidang kesehatan. Meskipun teks editorial adalah opini, namun dalam penulisannya tidak bisa sembarangan. Penulisan pendapat atau opini harus dilengkapi dengan fakta, bukti, dan argumentasi yang logis. Selanjutnya, ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, topik tulisan teks editorial selalu hangat. Lalu yang kedua, teks editorial bersifat sistematis dan logis. Yang ketiga, teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Lalu yang keempat, teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Lalu terdapat 3 jenis teks editorial. Yang pertama, interpretatif editorial. Editorial ini bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Yang kedua, kontroversial editorial. Editorial ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Yang ketiga, explanatory editorial. Editorial ini menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Biasanya, teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu. Selanjutnya, struktur teks editorial. Terdapat 3 struktur yang menyusun teks editorial, yaitu pertama, pengenalan isu. Bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang isu atau masalah yang dibahas. Pada bagian ini biasanya berisi peristiwa persoalan aktual, fenomenal, dan kontroversial. Yang kedua, argumentasi. Merupakan alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Yang ketiga, pernyataan atau penegasan ulang. Merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, penggunaan kalimat retoris.
Kalimat retoris merupakan kalimat tanya yang tidak ditunjukkan untuk mendapatkan jawaban. Pertanyaan retoris ditunjukkan untuk pembaca agar merenungkan masalah yang dipertanyakan tersebut. Yang kedua, menggunakan kata populer. Kata populer yaitu kata-kata yang mudah dipahami oleh banyak orang. Yang ketiga, menggunakan kata ganti petunjuk yang merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Yang keempat, konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat. Kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang banyak dijumpai pada teks opini adalah konjungsi yang digunakan untuk menata argumentasi, seperti pertama, kedua, berikutnya, dan sebagainya. Konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi, konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat, lalu konjungsi yang menyatakan harapan. Selamat sore, kembali lagi bersama saya Adela Dika dalam Headline News. Jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru, Stasiun Purwokerto melakukan beberapa perubahan. Salah satunya tampilan gedung baru, loket tiket, dan layanan pelanggan Stasiun Purwokerto. Mulai tanggal 20 Desember 2023, pukul 1.00 waktu Indonesia Barat, sudah mulai digunakan. Manajer Humas KAI Daop 5 Stasiun Purwokerto mengatakan, secara bertahap akses pintu masuk pengguna akan dialihkan seluruhnya melalui gedung baru ini. Pelanggan yang akan di drop off di gedung baru Jalan Koger akan melewati Sky Bridge dan eskalator atau lift untuk tiba di area stasiun peron Purwokerto. Selanjutnya dapat naik KA berdasarkan tiket yang telah dipesan masing-masing. Berikut kita saksikan sama-sama tampilan baru dari stasiun Purwokerto. Sekian headline news pada sore hari ini. Saya Adela Dika pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa di headline news selanjutnya. Nah, anak-anak, sekarang sudah paham kan apa itu teks editorial, ciri, jenis, struktur, dan kaidah kebahasan teks editorial. Terima kasih sudah menyimak video ini. Silakan bisa melanjutkan ke kegiatan pembelajaran selanjutnya yang sudah tercantum di modul ajar.